Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan sharing tentang sistem kesehatan nasional. Semoga bermanfaat. Soal pertama, peraturan yang mengatur tentang sistem kesehatan nasional adalah A. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012, B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2012, C. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2015, D. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016, E. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2016. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Ini kan pertanyaannya tentang kesehatan nasional. Kalau yang nasional itu biasanya presiden yang ngatur. Ini ya teman-teman, peraturan presiden nomor 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional. Soal nomor 2 bisa dibaca. Disebut A. Sistem Kesehatan Nasional, B. Sistem Ketahanan Nasional, C. Standar Pelayanan Minimal, D. Upaya Kesehatan Nasional, E. Tujuan Sistem Kesehatan Nasional. Jawabannya adalah yang A. Nah, sistem kesehatan nasional itu adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia, teman-teman. Namanya aja nasional. Berarti semua orang bangsa Indonesia harus ikut secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Karena sistem kesehatan kan. Kalau yang sistem ketahanan, ini merupakan suprasistem SKN. Jadi SKN ini ada itu untuk menunjang sistem ketahanan nasional. Kemudian kalau standar pelayanan minimal itu standar jasa sama mutu pelayanan ya teman-teman. Kalau upaya kesehatan nasional itu merupakan subsistem dari standar sistem kesehatan nasional. Definisinya adalah pengelolaan upaya kesehatan yang terpadu, berkesinambungan, paripurna, berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya teman-teman, yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sama dia untuk derajat kesehatan juga. Kemudian kalau tujuan sistem kesehatan nasional itu adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan. Tujuan dari SKN itu kan untuk pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah, Pemda, dan masyarakat, termasuk badan hukum, badan usaha, swasta, semuanya ya teman-teman terintegrasi, berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Soal nomor 3, SKN mengalami beberapa kali perubahan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Berikut ini yang bukan merupakan tahun perubahan SKN adalah jawabannya yang B ya teman-teman. Itu tahun 2000. Nah, SKN ini pertama sekali itu pada tahun 1982. Kemudian itu Kemenkes nomor 1982, kemudian tahun 2004, kemudian tahun 2009 dan terakhir itu tahun 2012. Kalau ada lagi perubahan, teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya teman-teman. Soal nomor 4, landasan konstitusional sistem kesehatan nasional adalah, jawabannya adalah B ya teman-teman. Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 28 dan 34. Kalau landasan ideal itu Pancasila. Kalau landasan operasional itu adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dan ini landasan konstitusional tadi Undang-Undang Dasar ya teman-teman, pasal 28 dan pasal 34. Soal nomor 5, landasan operasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal, jawabannya adalah yang A ya teman-teman, pasal 167 tentang pengelolaan kesehatan. Nah ini bab 13. Soal nomor 6, dalam penyelenggaraan SKN harus mengacu pada dasar-dasar atau azas-azas kecuali A. Perikemanusiaan, B. Keseimbangan, C. Keadilan, D. Legalitas,
Pengutamaan ya teman-teman, kecualinya. Nah, ini dasar-dasar SKN. Ada perikemanusiaan, benar berarti ini ya. Kemudian ada keseimbangan, benar. Ada keadilan, benar. Kemudian ada legalitas, benar. Nah, sisanya ada manfaat, perlindungan, penghormatan hak azazi, sinergisme dan kemitraan, komitmen dan tata pemerintahan yang baik, antisipatif dan proaktif, gender dan non-diskriminatif, serta kearifan lokal. Sedangkan pengutamaan ini adalah dasar pembangunan kesehatan ya teman-teman ini. Kalau dasar SKN-nya ini. Oke, soal nomor 7. Berikut ini yang merupakan pelaksana SKN adalah A. Pemerintah, B. Pemerintah daerah, C. Masyarakat, D. A dan B benar, E. Benar semua. Ini jawabannya adalah benar semua ya teman-teman. Jadi SKN itu dilaksanakan oleh semuanya se-Indonesia Raya. Nah, pelaksana SKN itu ada pada pasal 4 Perpres 72 tahun 2012 dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional. Soal nomor 8 bisa teman-teman baca. Merupakan A. Tujuan SKN, B. Manfaat SKN, C. Fungsi SKN, D. Asas SKN, E. Dasar SKN. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Kalau asas atau dasar yang tadi ya teman, perikemanusiaan, manfaat. Sedangkan kalau tujuan adalah kan sistem kesehatan nasional. Berarti kan tujuannya adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan untuk terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Soal nomor 9, berikut ini yang merupakan subsistem SKN adalah A. Upaya kesehatan, B. Pembiayaan kesehatan, C. Sumber daya manusia kesehatan, D. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, E. Benar semua. Jawabannya ini E teman-teman, benar semua. Kita lihat apa saja subsistem SKN. Subsistem SKN itu yang ada 7. Yang pertama, upaya kesehatan, ada ya teman-teman. Kemudian penelitian dan pengembangan kesehatan. Kemudian pembiayaan kesehatan. Kemudian sumber daya manusia kesehatan. Kemudian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Kemudian ada manajemen informasi dan regulasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Berarti yang tadi benar semua ya teman-teman. Soal nomor 10. Berikut ini perbedaan subsistem SKN 2012 dengan subsistem SKN sebelumnya adalah A. Upaya kesehatan, B. Penelitian dan pengembangan kesehatan, C. Pembiayaan kesehatan, D. SDM kesehatan, E. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Jawabannya adalah yang B, teman-teman. Jadi ini perbedaannya. Untuk penelitian dan pengembangan kesehatan itu subsistemnya baru ada di SKN 2012. SKN yang sebelumnya belum ada. Kalau untuk 2009 itu yang bertambah sediaan farmasi, alkes, dan makanan. Sedangkan ini yang untuk manajemen dan informasi kesehatan, kalau yang 2012 ditambah regulasi. Manajemen informasi dan regulasi. Itu tambahannya ya teman-teman, perbedaan dengan yang sebelumnya. Soal nomor 11. Pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai berikut kecuali A. Pro rakyat, B. Eksklusif, C. Inklusif, D. Responsif, E. Bersih. Yang kecuali ya teman-teman, itu adalah eksklusif. Nah, nilai-nilainya apa saja? Ini
Pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai pro-rakyat, inklusif, responsif, efektif, dan bersih. Soal nomor 12, unsur-unsur subsistem upaya kesehatan terdiri dari A. Upaya kesehatan, B. Fasilitas pelayanan kesehatan, C. Sumber daya upaya kesehatan, D. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan, E. Kegiatan hidup sehat. Oh, ini kecuali ya teman-teman. Jawabannya adalah yang E. Kegiatan hidup sehat ini bagian subsistem pemberdayaan. Unsur-unsur subsistem upaya kesehatan terdiri dari upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya upaya kesehatan, pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan. Sedangkan kegiatan hidup sehat ini adalah unsur-unsur dari subsistem pemberdayaan masyarakat. Soal nomor 13, bagian dari subsistem upaya kesehatan adalah A. UKBM, B. UKM dan UKP, C. APBN, D. SDM, E. DAK. Jawabannya adalah upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan B. Ini ya teman-teman. Untuk upaya kesehatan, subsistem upaya kesehatan itu UKM dan UKP. Untuk subsistem pembiayaan kesehatan ada dana alokasi khusus, APBN, dana alokasi umum. Untuk sumber daya ada SDM dan logistik. Pemberdayaan masyarakat ada UKBM, dan manajemen kesehatan ada peraturan dan perundangan. Soal nomor 14 bisa teman-teman baca. Dalam upaya kesehatan, Dr. X tidak menjalankan prinsip A. Rujukan, B. Terpadu berkesinambungan dan paripurna, C. Bermutu aman dan sesuai kebutuhan, D. Adil dan merata, E. Terjangkau. Jawabannya adalah yang B, teman-teman. Terpadu berkesinambungan dan paripurna. Ingat, berkesinambungan itu berarti rujukan, sama kayak prinsip puskesmas. Nah, ini prinsip-prinsip subsistem upaya kesehatan itu ada 7 ya teman-teman. Terpadu, berkesinambungan dan paripurna, bermutu, aman dan sesuai kebutuhan, adil dan merata, non-diskriminasi, terjangkau, teknologi tepat guna, bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Sedangkan definisinya, kalau terpadu, berkesinambungan dan paripurna itu ini tadi. Upaya kesehatan bagi masyarakat diselenggarakan secara terpadu, berkesinambungan dan paripurna meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan hingga pemulihan, berarti promotif, preventif, kuratif ya teman-teman. Kemudian serta rujukan antar tingkatan upaya. Soal nomor 15. Puskesmas X merujuk pasien kasus TB paru komplikasi ke rumah sakit Z agar pasiennya mendapatkan pelayanan dokter spesialis paru. Dalam tingkatan upaya kesehatan ini merupakan A. Upaya kesehatan primer, B. Upaya kesehatan perseorangan sekunder, C. Upaya kesehatan masyarakat sekunder, D. Upaya kesehatan perseorangan tersier, E. Upaya kesehatan masyarakat tersier. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Ini kan dia TB paru komplikasi, berarti merujuk kasus untuk ke spesialis paru. Nah, ini tingkatan upaya kesehatan itu ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini definisinya. Kalau yang primer berarti di puskesmas, kalau sekunder itu ke dokter spesialistik. Kalau dia perseorangan itu biasanya ini kasus, spesimen, ilmu pengetahuan. Kalau seandainya untuk yang masyarakat itu bentuk sarana, teknologi, dan sumber daya manusia. Sedangkan untuk yang tersier itu biasanya rujukan ke subspesialis.
Soal nomor 16, unsur-unsur subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan terdiri dari unsur-unsur area penelitian, pengembangan, dan penampisan berikut ini. Kecuali, ini penelitian dan pengembangan ya teman-teman. Jawabannya adalah ya teman-teman, anatomi dan histologi. Berikut ini adalah unsur-unsur subsistem penelitian dan pengembangan. Ada biomedis, ada teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi, ada teknologi intervensi kesehatan, ada humaniora, kebijakan kesehatan. Jadi yang nggak ada itu anatomi dan histologi. Soal nomor 17, penyelenggaraan SKN dilaksanakan secara bertahap kecuali A. Penetapan SKN, B. Sosialisasi SKN, C. Advokasi SKN, D. Pelaksanaan SKN, E. Fasilitasi pengembangan kebijakan kesehatan di daerah. Jawabannya yang kecuali ya teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Karena tahapan penyelenggaraan SKN itu yang pertama adalah penetapan SKN, yang kedua sosialisasi dan advokasi, yang ketiga adalah fasilitasi pengembangan kebijakan kesehatan di daerah. Soal nomor 18, berikut ini merupakan masalah dasar pembangunan kesehatan yang menjadi dasar SKN kecuali A. Perilaku masyarakat buruk, B. Lingkungan buruk, C. Rawan pangan dan gizi, D. Angka obesitas meningkat, E. Akses pelayanan publik buruk. Ini soalnya kecuali ya teman-teman, jadi jawabannya adalah D. Baik, adapun dasar pembangunan kesehatan yang bermasalah itu adalah yang pertama, ketidakpastian hukum, perilaku masyarakat yang buruk, kemudian lingkungan yang buruk, kemudian rawan pangan dan rawan gizi, kemudian akses pelayanan publik yang buruk, dan yang terakhir adalah sumber daya kesehatan terbatas. Baik, 17 soal itu dulu tentang sistem kesehatan nasional. Semoga kita semua lulus CPNS tahun 2020 ini, amin. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum, terima kasih.